Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan, ya, mudah-mudahan bisa singkat karena kemarin banyak yang ngasih saran, Pak, videonya terlalu panjang. Sejujurnya ini materi video yang kemarin udah Bapak singkat, itu udah Bapak rangkum. Mungkin kalau tatap muka bisa nyampe 2 atau 3 pertemuan tuh. Ya, tapi nggak apa-apa. Terima kasih atas masukannya kemarin ya. Langsung saja kita akan membahas mengenai bab yang ketiga di semester genap sekarang di kelas 10 mengenai Sirah Nabawiyah atau SKI. Mengenai dakwah Rasul di kota Madinah. Dulu semester 1 kita bahas dakwah Rasul di kota Makkah. Nah sekarang di semester genap kita bahas dakwah Rasul di kota Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana telah kita ketahui, beliau berdakwah dimulai dari turunnya ayat pertama sampai turunnya ayat terakhir Al-Quran gitu. Jadi Al-Quran turun secara bertahap selama 23 tahun. Nah begitu juga Rasul berdakwah selama hidupnya kurang lebih selama 23 tahun. Nah, dari keseluruhan 23 tahun itu dibagi menjadi 2 periode. Ada yang periode Mekah yang udah kita bahas selama 13 tahun, dan sekarang yang akan kita bahas periode Madinah, yaitu selama 10 tahun. Tentu sebelum kita beranjak ke hijrah ke periode Madinah, kita membahas dulu saat-saat terakhir Rasul di periode Mekah ya. Nah ketika 3 tahun terakhir di periode Mekah ya, atau sekitar 10 tahun ke-10 setelah kerasulan, kaum muslimin mendapatkan cobaan yang sangat berat sekali. Karena pada 3 tahun tersebut kaum muslimin itu diblokir, diisolasi gitu ya, dari lingkungannya oleh orang-orang kafir Mekah pada saat itu. Kaum muslimin tidak diberi akses buat berdagang, buat makan, buat bergaul gitu. Pokoknya semua akses yang diberikan kepada kaum muslimin pada waktu itu di Mekah sebelum hijrah itu ditutup oleh orang-orang kafir Mekah. Nah gitu. Sehingga 3 tahun terakhir di kota Mekah itu terasa sangat berat sekali. Nah ketika menghadapi pemboikotan dari kaum kafir Mekah, lalu seterusnya pada tahun 620 Masehi atau sekitar tahun ke-12 setelah kerasulan, ada sekitar 13 orang penduduk Yathrib. Jadi Yathrib itu nama kota sebelum nama Madinah. Jadi sebelum hijrah kota tersebut namanya Yathrib, bukan Madinah gitu. Nah pada tahun 621 Masehi ada 13 penduduk Madinah atau Yathrib yang hendak melaksanakan haji ke kota Mekah. Pada saat itu memang bahkan jauh sebelum Rasul lahir, ibadah haji memang sudah ada, tapi belum disyariatkan bagi umat muslim. Nah 13 orang tadi yang datang ke Mekah dengan berniat haji itu menjadikan kesempatan Rasul untuk berdakwah kepada mereka. Nah kebetulan yang 13 orang tersebut itu membuat tenda itu di bukit namanya Bukit Aqobah gitu. Nah ketika Rasul dakwah ke Bukit Aqobah, singkat cerita ke-13 orang tersebut beriman semuanya kepada Rasul. Nah berbaiatnya ke-13 orang tersebut di Bukit Aqobah dikenal dengan Baiat Aqobah pertama. Nah, tahun berikutnya pada tahun 622 Masehi, pada momen yang sama yaitu pada momen ibadah haji, datang lagi lebih banyak orang, yaitu sekitar 73 orang yang tadinya juga hendak melaksanakan haji ke kota Mekah. Rasul juga mengulangi dakwahnya
Singkat cerita, yang ke-73 orang tersebut itu juga beriman kepada Rasul gitu. Nah, pada tahun 622 Masehi tersebut dinamakan peristiwa Baiat Aqobah yang kedua, diikuti oleh 73 orang dari Yathrib. Nah, selain berbaiat kepada Rasul pada Baiat Aqobah yang kedua, orang Yathrib tersebut yang 70 orang atau yang 73 orang juga mengajak Rasul untuk hijrah, pindah. Rasul, pindah yuk ke kota kami. Di sini mah nggak aman, di sini mah susah. Sekarang kami ingin engkau pindah dengan kami ke kota kami, kita bangun dari nol di tempat asal kami gitu, yaitu yang cikal bakal kota Madinah gitu. Nah, setelah orang kafir Quraisy mendengar berita tersebut bahwasannya Rasul itu hendak hijrah pindah ke kota Madinah, terjadi peristiwa rapat para petinggi kaum kafir Quraisy di sebuah tempat namanya Darun Nadwah gitu. Jadi ada sidang di Darun Nadwah yang diikuti oleh para pembesar kafir Quraisy. Lebih tepatnya rapat tersebut terjadi hari Kamis 26 Safar tahun ke-14 setelah kenabian atau pada bulan September tahun 622 Masehi. Nah, kejadian di Darun Nadwah, persekutuan licik oleh kaum kafir Quraisy ini diabadikan dalam Al-Qur'an Al-Anfal ayat 30. Nah, hasil rapat tersebut menyimpulkan bahwasannya sebelum Nabi Muhammad meninggalkan kota Mekah, mari kita habisi, mari kita bunuh gitu. Mumpung Nabi Muhammad masih di kota Mekah. Nanti kalau sudah keluar susah, kita akan mencari Muhammad gitu kata mereka. Nah, akhirnya Kamisnya mereka rapat. Nah, malam Rabunya mereka rapat, malam Jumatnya langsung adanya eksekusi. Langsung ada eksekusi. Ya, para algojo-algojonya menunggui rumah Rasul. Dan kisah ini sangat terkenal sekali, yang mana pada waktu itu Rasul dengan izin Allah, padahal rumah Rasul sudah dikelilingi oleh para algojo tersebut, tapi Rasul bisa keluar dari kepungan para algojo. Bagaimana Rasul bisa keluar dengan selamat tanpa kelihatan oleh para algojo dari rumah, ini diabadikan dalam surah Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Bisa dicek nanti sama kalian. Nah, Rasul sesudah ketika Rasul meninggalkan rumah, lalu Sayyidina Ali yang menggantikan posisinya Rasul di kasurnya, di kamarnya. Jadi ketika para algojo itu melihat ke dalam rumah, oh ternyata Rasul masih ada gitu. Padahal yang berbaring di kasur bukan Rasul, tapi keponakannya Sayyidina Ali gitu. Nah, ketika Rasul sudah lolos, lalu Rasul menjemput Abu Bakar yang sebelumnya tadi siangnya itu sudah janjian. Nah, setelah menjemput Abu Bakar, mereka berdua, Rasul dan Abu Bakar itu sementara bersembunyi di Gua Thur, masih di kompleks, masih di kota Mekah, belum keluar kota Mekah. Nah, gitu. Nah, ketika telah pagi, ternyata para algojo jelas kecolongan karena target mereka yaitu Rasul sudah keluar dan entah kemana. Gitu. Mereka kaget, yang mereka temukan itu adalah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali diinterogasi, begitu juga anaknya Abu Bakar, kalau nggak salah namanya Asma binti Abu Bakar, itu juga disiksa tuh sama kafir Quraisy supaya mengaku kemana Rasul dan Abu Bakar pergi gitu. Akhirnya kafir Quraisy panik, mengumpulkan para prajuritnya, tentara bayaran juga para pelacak gitu. Mereka menutup semua akses pintu masuk ke kota Mekah gitu, karena mereka menyangka Rasul sudah keluar kota Mekah, padahal Rasul bersembunyi dulu di Gua Thur, di komplek yang masih di dalam komplek kota Mekah gitu. Nah, ketika 2 hari mereka melakukan pencarian, ternyata hasilnya nihil. Mereka menyangka, aduh, kita akses keluar masuk kita udah jaga nih.
Tapi ternyata sama sekali tidak ditemukan jejak Rasul. Pasti Rasul sudah jauh keluar dari kota Mekah, sangkaan mereka. Padahal Rasul masih ada di kota Mekah. Nah, ketika pengawasan menjadi lemah, artinya sudah perbatasan itu sudah tidak dijaga lagi, pada malam Seninnya Rasulullah SAW memulai perjalanannya dari Mekah menuju Madinah dengan ditemani 2 orang lain selain dari Abu Bakar gitu. Yang pertama, Rasul ditemani oleh Amir bin Fuhairah, seorang pengembala kambing. Jadi ada 3 orang yang menemani Rasul dari hijrah ke Madinah gitu. Jadi balik lagi ya. Ketika peristiwa hijrah ke Madinah itu kaum muslimin enggak sekaligus pergi ke sana brog semuanya ya ke kota Madinah ramah-ramah, tapi sembunyi-sembunyi. 1 kelompok berangkat, 2 kelompok berangkat gitu. Beberapa orang itu, tidak semuanya, karena kalau ketahuan tiba-tiba rumahnya kaum muslimin semuanya kosong, wah pasti bakal dicegat nanti. Jadi secara sembunyi-sembunyi berangkatnya. Ada 3 orang yang menemani Rasul. Yang pertama jelas Abu Bakar, yang kedua Amir bin Fuhairah sebagai pengembala kambing. Kenapa Rasul membawa pengembala kambing dengan kambingnya? Karena kambing tersebut berfungsi untuk menghapus jejak ya. Jadi yang 3 orang ada di depan, Rasul, Abu Bakar sama Abdullah bin Uraikid, penunjuk jalan. Nah yang di belakang ini Amir bin Fuhairah. Jadi jejak yang ditinggalkan orang yang di depan itu dihapus sama jejak-jejak kambing. Nah yang menarik, orang yang ketiga yang menemani hijrahnya Rasul yaitu Abdullah bin Uraikid sebagai penunjuk jalan hijrahnya Rasul. Nah yang menarik, Abdullah bin Uraikid ini adalah seorang non-muslim. Ya, jadi Bapak tegaskan lagi, tidak semua orang kafir pada waktu itu memusuhi Rasul, ya. Karena ada juga orang kafir yang malah membantu Rasul, gitu ya. Jadi ingat, tidak semua orang kafir itu musuh, ada juga yang tidak musuh. Nah, ditemani oleh 3 orang. Nah, singkat cerita, pada hari Senin setelah 1 minggu perjalanan tuh ya, berangkat malam Senin. Nah Rasul singgah dulu sementara di sebuah tempat yang pasti tidak asing lagi yang dinamakan Quba, sebuah desa sebelum masuk ke kota Yathrib gitu. Nah Rasul sebelum masuk ke kota Yathrib, beliau singgah dulu di kota Quba beberapa hari. Yang pertama buat istirahat, dan yang kedua untuk menunggu kelompok lain yang ada di belakang. Jadi nanti pas masuk ke kota Yathrib itu bareng-bareng. Nah beliau di sana sampai hari Jumat ya, hari Jumat. Bahkan dalam waktu 4 hari di Quba, Rasul membuat masjid yang pertama ya. Masjid yang dibuat pertama kali oleh Rasul ya. Masjid yang pertama kali dibuat oleh Rasul yaitu Masjid Quba. Sampai sekarang juga masih ada. Nah, setelah kelompok-kelompok kaum muslimin tadi yang berangkatnya itu tidak bareng, kumpul semuanya di Quba. Setelah sholat Jumat di Quba, menjelang sore hari, Rasul beserta rombongannya ini tiba ke kota Yathrib atau Madinah, disambut oleh sukacita oleh orang-orang Madinah. Kenapa Rasul belum pernah berdakwah di kota Madinah tapi di sana sudah banyak orang muslim? Tadi pengaruh dari Bai'at Aqobah pertama dan Bai'at Aqobah yang kedua. Disambut oleh hadroh kalau sekarang, Tola'al badru alaina dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak kisah ya. Banyak kisah pas kedatangan Rasul datang. Langsung saja. Nah, setibanya Rasul tiba di kota Madinah yaitu pada hari Jumat 12 Rabiul Awal, Jumat 12 Rabiul Awal tahun ke-14 dari kenabian, atau pada tanggal 27 September 622 tibanya Rasul di kota Madinah gitu. Rasul langsung
membuat beberapa kebijakan. Rasul langsung membuat beberapa kebijakan gitu. Yang pertama, oh iya, ada yang kelewat. Orang yang ikut hijrah dari sama Rasul dari Mekah ke Madinah itu dinamakan kaum muhajirin. Orang yang hijrah namanya muhajir. Dan orang yang menerima kaum muhajirin di Mekah itu namanya maaf, di Madinah yang menerima kaum muhajirin dan Rasul itu adalah kaum Ansor. Nah, antara muhajirin dan Ansor ini merupakan golongan yang sangat dipuji oleh Rasul, bahkan diabadikan dalam Al-Quran mengenai keutamaan kaum Ansor dan kaum muhajirin. Ada di dalam surat At-Taubah ayat 100, pujian Allah kepada orang muhajirin dan orang Ansor. Nah, setibanya Rasul di kota Madinah, ya, yang tadinya Yathrib, setibanya Rasul diganti menjadi Madinah. Nah, setibanya di Madinah, Rasul membuat beberapa kebijakan. Ada 3 kebijakan yang diambil oleh Rasul. Yang pertama, membuat masjid. Ya, membuat masjid di kota Madinah yang sampai sekarang pun masih sangat, pasti kalian tahu, yang dinamakan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi artinya masjidnya Nabi gitu. Kenapa membuat masjid? Karena yang pertama sebagai pusat peribadatan, pusat pendidikan gitu. Ya, jadi sangat serbaguna sekali masjid tersebut. Bahkan ada para sahabat yang sahabat muhajirin ya, karena ketika muhajirin itu datang ke kota Madinah, ada yang ikut nginep gitu, ikut tinggal sama orang-orang Ansor. Nah, ada juga sebagian yang mereka yang tinggal di masjid. Sering disebut dengan Ashabus Suffah atau santrinya Rasul. Yang pertama tadi membuat masjid. Yang kedua, Rasul mempersaudarakan antara orang muhajirin sama orang Ansor, ya, mempersaudarakan orang muhajirin dan Ansor. Yang ketiga yang dilakukan oleh Rasul, mempersatukan antara muslim sama non muslim, ya. Yang pertama membuat masjid, langkah Rasul di kota Madinah pertama mempersaudarakan Ansor sama muhajirin, ukhuwah Islamiyah. Dan yang ketiga, mempersatukan muslim sama non muslim. Bagaimana caranya? Dengan dibuat piagam Madinah. Piagam Madinah ada sekitar 40 poin dalam piagam Madinah, tapi yang paling pokok itu kurang lebih ada 5. Seperti membahas mengenai kebebasan beragama. Jadi Bapak tadi udah bilang kan, tidak semua orang kafir itu adalah musuh gitu. Kalau memang musuh, pasti ketika hijrah Rasul itu ke kota Madinah diusir tuh semua tuh orang Yahudi itu sama musyrik gitu. Ya, kalau memang anggapannya begitu, tapi kan kenyataannya enggak. Ketika Rasul datang ke kota Madinah, orang Yahudi sama orang musyrik itu malah diajak join. Ayo kita sama-sama bangun kota Madinah. Di antara poin-poin yang sangat krusial dalam piagam Madinah, yang pertama kebebasan beragama. Silakan kamu bebas memilih agama yang kamu anut. Tidak ada kepaksaan, tidak ada pemaksaan masuk Islam. Yang kedua, awas, apabila ada musuh yang menyerang ke kota Madinah, kita sama-sama, baik itu muslim atau non muslim, harus bersatu untuk mengusir musuh. Nah, gitu. Akhirnya dalam waktu yang singkat, lebih dari setahun setelah Rasul meletakkan pilar-pilar pokok tersebut, Madinah benar-benar menjadi kota yang sukses. Makanya julukannya adalah Madinah Munawwarah, kan, Madinatul Munawwarah, kota yang bercahaya gitu. Jadi yang tadinya gersang menjadi meriah, menjadi ceria gitu setelah kedatangannya Rasulullah SAW. Nah, berita kesuksesan kaum muslimin di kota Madinah jelas terdengar oleh orang-orang kafir Mekah gitu. Orang yang hijrah atau orang-orang kaum muhajirin ini sangat berat sekali, ya, karena mereka rela meninggalkan harta, kampung halaman, anak, saudara, istri, keluarga demi hanya untuk menyelamatkan keislaman mereka, keimanan mereka. Makanya mereka hijrah ke kota Madinah. Nah, ketika banyak harta atau rumah kaum muslimin yang kosong akibat ditinggalkan oleh pemiliknya yang hijrah ke kota Madinah,
kaum kafir Mekah malah merazia, malah mengambil semua harta-harta orang kaum muslimin dan dijual oleh mereka. Nah, setelah dikumpulkan harta orang-orang muslim yang masih tersisa di Madinah lalu dijual dan dipimpin oleh salah satu pembesar kafir Quraisy, yaitu Abu Sufyan bin Muawiyah. Abu Sufyan bin Umayyah, maaf. Abu Sufyan, kalau Muawiyah itu anaknya Abu Sufyan. Nah, barang-barang kaum muslimin dirampas semuanya yang di kota Mekah, dijual dan dipimpin oleh Abu Sufyan. Ketika mendengar harta mereka di kota Madinah itu dirampas, tentu orang kaum muslimin di kota Madinah juga meradang dong. Aduh, masa kita diam aja sih, harta kita diambil gitu. Setelah banyak usul-usulan, ayo kita serang aja gitu. Akhirnya Rasul mendapatkan izin ya dari Allah untuk perang fisik gitu ya. Ada di dalam izinnya itu ada di dalam Al-Hajj ayat 39. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Dan telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi gitu. Awas. Nah, kenapa kaum muslimin di Madinah berani menyerang kelompoknya Abu Sufyan? Karena kelompoknya Abu Sufyan itu cuma kelompok pedagang, bukan kelompok prajurit. Jadi rencananya setelah mereka pulang berdagang harta kerampasan kaum muslimin dari Madinah akan dicegat oleh kaum muslimin. Nah, ternyata rencana tersebut bocor. Abu Sufyan langsung menginformasikan kepada orang-orang yang ada di Madinah, yang ada di kota Mekah gitu, bahwa saya akan diserang oleh Muhammad gitu. Rasul di sini merasa orang muslim ada yang kecil hatinya setelah adanya banyak yang kecil hatinya karena merasa kecewa gitu. Kenapa merasa kecewa gini? Niatnya kan pada waktu itu pasukannya Rasul itu hanya 300 orang ya, 300 orang. Mau menyerang kelompoknya Abu Sufyan yang kecil. Tiba-tiba pas mau menyerbu kelompoknya Abu Sufyan, datang kelompoknya Abu Jahal ya, yang jumlahnya 3 kali lipat. Kaum muslimin jumlahnya 300 ya. Senjatanya kurang. Kelompoknya Abu Jahal orangnya 1000, semuanya komplit pakai senjata gitu. Orang muslimin agak kecil hati, gimana sih Allah ini? Gimana sih Tuhan ini? Kok kita serasa ditipu gitu ya. Nah, bagi orang-orang yang imannya belum kuat, mereka kabur dari medan perang. Udah, kita pulang aja, kita nggak akan menang gitu. Emang kalau di atas kertas kita nggak akan menang. Tapi Allah sudah mengizinkan, berarti Allah sudah menjamin kemenangan pada perang tersebut. Nah, singkat cerita, ketemulah antara dua pasukan tersebut, pasukannya Rasul sama pasukannya Abu Jahal di sebuah tempat yang namanya di sebuah tempat yang banyak sumurnya, namanya Badar ya. Makanya di perang ini, perang pertama dalam Islam ini dinamakan perang Badar. Udah, singkat cerita, perang tersebut walaupun secara logika nggak masuk, tapi dimenangkan oleh orang-orang muslimin gitu. Pada waktu itu memang sudah ada, pada waktu itu kebetulan bulan Ramadan ya, bulan Ramadan. Jadi kemenangan Rasul atas orang-orang kafir Mekah ini jelas mengangkat mengangkat nama Rasul dan mengangkat nama kota Madinah. Gila nih kaum muslimin, 300 lawan 1000, yang 1000 kalah gitu. Jadi di mata musuh Islam, juga di mata negara tetangga, nama Islam itu semakin disegani. Gila Islam nih, keren pokoknya.
300 lawan 1000, yang 1000 kalah. Coba kalau dulu nyerang kelompoknya Abu Sufyan, beraninya sama yang kecil. Jadi rahasia Allah itu memang terkadang susah kita bayangkan gitu ya. Nah, kunci kesuksesan pada perang Badar yaitu adalah keimanan. Mereka percaya pada janji Allah. Ya udah kita maju aja, orang Allah udah ngejanjiin menang gitu. Nah, karena kekalahan di perang Badar, makanya kaum kafir Mekah juga merencanakan pembalasan. Nah, makanya terjadilah perang yang kedua dalam Islam yang dinamakan perang Uhud. Kebetulan pada waktu itu di Bukit Uhud. Ya. Perang Uhud terjadi setahun setelah perang Badar atau pada tahun ke-3 Hijriah ya. Jadi tahun Hijriah kita, tahun Masehi itu sebagai patokan awalnya itu peristiwa hijrahnya Rasul ke kota Madinah itu tahun 1 Hijriah itu patokannya. Makanya disebut tahun Hijriah. Tahunnya hijrah gitu. Nah, pada waktu tersebut pada perang Uhud orang-orang kafir Mekah mau membalas dendam kepada orang-orang muslim di Bukit Uhud. Singkat cerita, perang Uhud kita kalah. Ya, setelah kemenangan besar di perang Badar, di Uhud kita malah kalah. Kenapa? Karena orientasinya bukan lagi kepada lillahi kalimatillah, bukan lagi untuk menegakkan kalimat Allah, tapi untuk memperoleh keuntungan pribadi. Kalau secara teknis pada waktu itu pasukan pemanah yang ada di atas gunung dipesan oleh Rasul, kamu jangan turun sebelum aku perintah gitu. Pada waktu itu posisinya orang kafir itu sudah terdesak, hampir menang kaum muslimin. Pemanah malah turun, pasukan pemanah malah turun dari bukit. Karena mereka beranggapan kalau nggak cepat-cepat turun mereka nggak kebagian ghanimah atau harta rampasan perang. Nah, ketika pasukan pemanah turun, pos yang ditinggalkan malah ditempati lagi oleh pasukan musuh, maka keadaan berbalik. Di perang Uhud kita kalah, di perang Badar kita menang karena kita yakin janji Allah hanya untuk meninggikan nama Allah, dan ketika di perang Uhud kita kalah karena orientasinya bukan lagi Allah, bukan lagi Islam, tapi harta. Nah, makanya awas, niat itu sangat berpengaruh sekali, niat. Nah, yang menarik di perang Uhud ada sosok Khalid bin Walid. Khalid bin Walid pas perang Uhud itu sebagai panglimanya orang kafir Mekah. Tapi nanti justru setelah masuk Islam, Khalid bin Walid ini menjadi panglimanya orang muslim. Makanya kita jangan terlalu menghukumi seseorang gitu ya. Wah, kamu jelek, ternyata husnul khotimah juga. Nah, setelah perang Uhud, ya, seterusnya pada salah satu kekalahan Muslim pada perang Uhud yaitu karena adanya pengkhianatan tadi. Kan dulu udah ada perjanjian di Piagam Madinah. Awas loh kalau ada musuh-musuh nyerang, kita harus bersatu, gak itu Muslim atau non-Muslim. Nah, ternyata pas perang Uhud ada yang berkhianat. Siapa? Yaitu Bani Nadir, ya, Bani Nadir. Ini salah satu kelompok orang Yahudi. Mereka berkhianat pada waktu perang Uhud. Nah, mereka menuntut balas karena mereka telah diusir dari Madinah. Setelah diusir, Bani itu adanya kelompok ya, keturunan Nadir gitu. Mereka mengumpulkan sekutu dan hendak menyerbu kembali Madinah. Nah, pada waktu itu pasukan yang dibawa oleh pasukan musuh itu sebanyak 24.000. Lalu Rasul mengadakan rapat, akhirnya disepakati atas usul dari Salman Al-Farisi bahwasannya di sekeliling kota Madinah hendak dibangun parit, ya. Jadi kuda nggak bisa lewat,
musuh sebanyak apapun musuh, kalau dia tidak bisa melewati parit, akan percuma, dia nggak bisa masuk kota Mekah. Kalau kita sering nonton film perang dari barat, mungkin ada parit tuh yang dari tanah ke bawah gitu, yang fungsinya buat pertahanan gitu. Banyak peristiwa sekali, banyak peristiwa yang terjadi juga pas lagi bikin paritnya. Insya Allah nanti Bapak ceritain lain waktu. Nah, singkat cerita, akibat pasukannya itu, pasukan Bani Nadir nggak bisa masuk ke kota Madinah, perangnya nggak jadi. Mereka pulang, otomatis mereka kalah kan, karena nggak bisa masuk ke kota Madinah. Itu pada tahun ke-5 Hijriah, dikenal dengan perang Ahzab atau dengan perang Khandaq. Khandaq itu parit tadi ya, atau Ahzab, persekongkolan tadi yang dilakukan oleh Bani Nadir. Nah, selanjutnya ketika tadi tahun ke-2 Hijriah Badar, tahun ke-3 Hijriah Uhud, tahun ke-5 Hijriah Khandaq. Nah, juga selanjutnya Futuh Mekah. 2 Hijriah tadi Badar, 3 Hijriah itu Uhud, 5 Hijriah Ahzab atau Khandaq. Nah, pada tahun ke-6 Hijriah turun ayat yang mensyariatkan haji. Makanya pada tahun itu Rasul bersama 1.000 orang berangkat ke kota Mekah buat melaksanakan haji. Nah, ternyata rombongannya Rasul dicegat, ya, nggak boleh masuk ke kota Mekah gitu. Akhirnya akibat dari pencekalan tersebut dibuatlah sebuah perjanjian, namanya Perjanjian Hudaybiyah. Di antara isinya adalah tahun sekarang nggak boleh haji, tahun depan baru boleh gitu. Lalu kaum muslim jangan lama-lama ada di kota Mekah, cukup 3 hari aja. Emang haji kan yang intinya cuma 3 hari doang gitu. Lalu juga orang Mekah yang kabur ke Madinah harus dibalikin, tapi orang Madinah yang kabur ke Mekah nggak usah dibalikin gitu. Dan juga ada perjanjian pertempuran selama 10 tahun gitu. Nah, itu diantara perjanjian Hudaybiyah yang membatasi gerak-gerik kaum muslimin gitu. Nah, ternyata ada, jadi tadi salah satu isi perjanjian Hudaybiyah pertama, tahun ini nggak boleh haji, terus tahun depan boleh haji tapi jangan lama-lama. Kaum orang Mekah yang ke Madinah harus dikembalikan, tapi tidak berlaku sebaliknya. Terjadi genjatan senjata selama 10 tahun. Dan juga ini yang ke-6 nih, kelompok-kelompok di luar kota Mekah sama Madinah bebas mau bergabung ke Mekah atau ke Madinah. Nah, ini yang menjadi blunder nih. Ternyata poin tersebut menjadikan banyak orang yang bersekutu dengan Madinah. Ya, yang tadinya mereka kerjasama dengan Mekah, sekarang malah kerjasama dengan orang-orang Madinah gitu. Akhirnya orang kafir Mekah mereka yang buat perjanjian, mereka juga yang mengingkarinya gitu ya. Nah, akibat dari mengingkari perjanjian Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijriah tuh yang mau haji, pada tahun ke-8 Hijriah terjadilah peristiwa Futuh Mekah atau penaklukan kota Mekah. Sebabnya diantara lain tadi karena orang Mekah mengingkari perjanjian Hudaybiyah. Diseranglah kota Mekah, Futuh Mekah. Singkat cerita, Mekah kembali dikuasai oleh orang muslim. Nah, inilah puncak dari keberhasilan dakwah Rasul. Bagaimana orang yang tadinya terusir, ya, diisolasi, sekarang malah menjadi pemimpin di kota tersebut. Wah, berhala-berhala yang ada di Mekah juga dihancurkan semuanya gitu. Peristiwa Futuh Mekah salah satu peristiwa yang besar ini pada tahun penaklukan kota Mekah tahun 8 Hijriah. Nah, setelah penaklukan kota Mekah, ya,
masih pada tahun yang sama, akibat kecewa karena penaklukan kota Mekah, Ka'bah dikuasai orang-orang muslim, banyak berhala yang dihancurkan, terjadi perang Hunain. Tapi perang ini tidak terlalu besar, mungkin seperti pemberontakan gitu, karena beberapa kelompok di luar kota Mekah yang bersekutu dengan Mekah, mereka marah karena berhala-berhala di Ka'bah itu dihancurkan. Kelompoknya itu adalah Bani Taqib di Taif dan Bani Hawazim di Mekah dan Taif. Jadi keduanya berkomplot untuk melawan Rasul setelah Rasul menaklukkan Futuh Mekah, tapi mereka berhasil ditangani gitu dengan 1.200 pasukan yang dipimpin Rasul. Nah, yang terakhir, Perang Tabuk. Perang Tabuk ini adalah perang yang terakhir diikuti oleh Rasul gitu ya. Perang Tabuk ini merupakan perang terakhir yang diikuti oleh Nabi Muhammad SAW karena terjadi perburuan dan kekhawatiran Heraklius atas keberhasilan Nabi Muhammad SAW menguasai Jazirah Arab gitu. Karena sebelumnya Jazirah Arab Utara, Syria ini merupakan taklukan Romawi. Jadi takut daerahnya itu nanti bakal direbut kan, umat muslim sudah menguasai Jazirah Arab ya, Makkah sama Madinah. Nah, takut nanti kekuasaan umat muslim itu semakin besar. Nah, pasukan Heraklius Romawi datang. Nah, gitu. Tapi sebelum bertemunya dua pasukan tersebut, pasukan Romawi udah ngacir duluan gitu. Jadi kesimpulannya, ketika di periode Mekah itu substansi dakwahnya itu lebih ke akidah ya. Bagaimana cara mengesahkan Allah, akidah sama persaudaraan. Dan ketika periode Madinah yang menjadi substansinya yaitu adalah syariat. Karena banyak sekali syariat yang turun itu justru pas periode Madinah, saat Jumat, puasa, haji, akikah, rajam dan lain sebagainya itu turun pas periode Madinah. Makanya ayat Al-Quran juga terbagi dua kategori, ada ayat Makkiyah, ada ayat Madaniyah. Ayat Makkiyah yaitu ayat yang turun ketika periode Mekah. Ayat Makkiyah, Madaniyah, ayat yang turun pada periode Madinah gitu. Karakter ayatnya juga beda. Kalau karakter Makkiyah itu tentang keesaan Allah, ya, persaudaraan. Karakter tentang ayat Madaniyah juga tentang syariat, ya. Pembagian waris, pernikahan, ketentuannya, sholat, zakat dan lain sebagainya. Ya, mungkin itu saja. Wah, hampir 40 menit ini. Dan akhirnya Rasulullah SAW pun wafat pada tahun ke-13 tersebut, dan kepemimpinan umat Islam dilanjutkan oleh para Khulafaur Rasyidin, dan tentunya yang insya Allah akan kita bahas di kelas 11. Sampai bertemu di kelas 11 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.